Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Jumpa lagi dalam cerita iman. Sahabat terkasih, hari ini Rabu 13 April 2022, kita akan mendengarkan cerita iman dari sahabat Sofi dari Larantuka. Sebelum kita mendengarkan cerita iman dari sahabat Sofi, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas malam yang telah berlalu. Hari ini kami menyambut pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita. Berkatilah kami, agar kami dikuatkan dalam menjalani hari-hari kami ini. Dan semoga dengan mendengarkan sharing iman pada pagi hari ini, bisa menguatkan kami untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa berbagi berkat buat sesama yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Tolonglah kami, tuntunlah kami agar kami semakin setia kepadamu dan dapat menjalankan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami ini dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat mendengarkan sahabat terkasih. Jumpa lagi bersama saya sahabat Sofi dari SMGM Larantuka dalam cerita iman SMGM. Saya akan berkisah tentang figur Bapak Monsinyur Gabriel Manek yang adalah pendiri Tarekat Putri Renya Rosari. Biaranya itu, biara pusat Tarekat Putri Renya Rosari ada dekat rumah saya, jadi saya sedikit mengenal Bapak Monsinyur Gabriel Manek, karena kalau ada acara para suster pasti mengundang kami tetangga-tetangga yang ada dekat rumah, sehingga saya sedikit mengenal. Sebelum mengenal lebih jauh Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Pada waktu para suster hendak mengambil kembali dalam pengumuman di gereja itu, mengambil tulang belulang untuk kembali bersama dengan mereka di biara pusat, saya sendiri mendaftarkan diri sebagai anggota KOR pada waktu itu. Seluruh lingkungan di paroki San Juan itu menanggung KOR. Kedatangan Bapak Monsinyur Gabriel Manek yang dipersembahkan dengan misa requiem oleh Bapak Uskup Fransiskus Kopengkung sekarang. Jadi pada waktu itu saya bersama semua anggota KOR dari lingkungan-lingkungan kami melatih. Dalam perjalanan itu mulai berkurang. Orang mulai berkurang, anggota KOR-nya mulai berkurang. Lalu pada waktu diumumkan bahwa ketika diambil kembali peti jenazah itu, ternyata jenazah Bapak Monsinyur Gabriel Manek masih utuh, itu animo anggota KOR mulai bertambah banyak lagi, bertambah banyak pada waktu itu. Saya masih tetap setia dari awal sampai dengan terakhir kami persembahkan KOR untuk menyambut kembali jenazah Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Pada awal-awal kedatangan beliau di dalam biara Kepela, masih di bawah Kepela di dalam itu, sebelum Kepela yang sekarang itu, ada sekian banyak orang sering datang berkunjung, termasuk saya dengan anak saya yang kecil. Awal-awal sebelum 1 minggu itu, Bapak ada sepasang suami istri, Bapak
Aloysius almarhum dengan istrinya Tresia itu sempat datang ke rumah saya. Kata mereka nanti lebih sering datang ke sana, ke kapel Bapak Monsinyur, karena Bapak setelah sekian tahun menderita sakit eksing di kaki ini tidak pernah sembuh dengan dokter, tapi kami taruh air ke sana, Bapak sembuh. Jadi mereka berdua suami istri datang menyampaikan itu kepada saya bahwa kalau mau berdoa datang ke sana, berdoa bersama Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Dan anak saya yang kecil ini sering, bahkan kalau saya cari sampai kebingungan itu, beberapa kali saya teringat saya masuk ke kapel itu, anak saya bersama dengan teman-temannya waktu itu masih SD itu, mereka berdoa di depan peti jenazah Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Saya sendiri mendapat undangan untuk novena menjelang 50 tahun PRR. Kami novena 9 hari, dan pada waktu itu saya sedang sakit. Kami setelah novena itu, kami dari awam juga suster itu diberi kesempatan untuk bersharing, dan sungguh sangat luar biasa, sekian banyak orang terlebih dari awam mengalami bantuan doa Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Mereka mengalami sakit yang begitu parah, ada yang tumor, ada yang jantung dan sebagainya, tapi mereka diselamatkan berkat doa bersama Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Ada suster, ada awam yang sekian banyak sakit itu sampai diselamatkan. Sampai hari ini mereka masih sehat walafiat berkat doa Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Saya sendiri pada waktu itu ada sakit di lengan sebelah kanan, di lengan sebelah kanan dari siku ke atas sampai di telinga sebelah kanan, juga sampai di ubun-ubun. Itu sakitnya sakit halus sekali, yang kalau kita raba itu tidak permisi tapi tidak kena di badan, tidak terasa, kayak di dalam tulang, seperti di dalam tulang begitu. Jadi sakit sekali. Saya pernah ke dokter, dibilang tidak ada penyakit. Terus karena saking sakitnya selama hampir 3 tahun itu, saya bahkan pernah ke kampung dan dibuat secara zaman orang tua dulu. Itu pun saya tidak mengalami kesembuhan. Dan pada waktu novena hari kelima, saya ikut dari hari pertama sampai hari kelima itu, saya sakit juga, tapi tidak terlalu terasa sakitnya itu malam-malam baru terasa, mungkin pengaruh dingin begitu. Jadi malam-malam baru saya rasa sakitnya. Sekitar jam 12 lagi 15 menit, jam 12 malam itu semakin terasa. Saya dalam tidur lelap itu selalu kaget karena dia sakitnya itu halus tapi sangat terganggu. Memang tidak membuat merintih sampai sakit sekali begitu, tapi sangat terganggu. Sakit halus tapi kayak terganggu. Kalau kita sakit, kalau kita raba permisi ya, kalau sakit badan kita raba kan agak terasa gitu. Ini tidak terasa, sakitnya di dalam kayak tulang begitu. Saya sendiri bilang itu sakit di dalam sumsum. Jadi saya agak ketakutan. Tengah malam lagi 15 menit jam 12 itu, saya bicara dengan Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Saya sudah anggap Bapak, dan saya seakan kata orang saya sudah kayak cemburu. Saya sudah merasa bahwa kenapa saya sebagai anaknya yang selalu datang, lebih dekat, belum mendapat kesembuhan gitu. Jadi saya bilang, Bapak, malam itu saya bilang, Bapak, saya tidak mau tahu. Saya sembuh malam ini juga melalui doa Bapak.
tolong saya mau sembuh sekarang juga. Saya tidak mau tunggu besok atau lusa atau berapa jam lagi ke depan. Pokoknya saya mau sembuh sekarang ini juga. Saya sudah omong seperti Bapak sendiri, dan memang Bapak Monsinyur, saya mohon maaf pada waktu itu saya memaksa dan tidak pakai tunggu menit atau detik. Saya meraba lagi kembali sakit, saya angkat lengan saya sebelah kanan, tidak ada sakit lagi sampai dengan hari ini. Tapi pada waktu itu ada agak sedikit kambuh, itu sekitar 5 atau 6 bulan berikutnya. Tapi tidak sesakit yang saya alami awal-awal 3 tahunan itu. Dan saya berdoa lagi ke sana, saya bilang, Bapak, ini agak sakit lagi tapi tidak terlalu parah seperti yang saya rasakan awal-awal. Saya juga kembali minta Bapak untuk mendoakan saya. Bapak sudah lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Bapak adalah kaki tangannya Tuhan Yesus. Tolong jamah saya untuk sembuh kembali seperti yang pernah saya alami hari ke-5 novena pada waktu itu. Dan ketika pulang dari kapel itu, saya berjalan kaki. Saya melihat satu kotak tolak angin. Saya sudah jalan lewat, tapi hati saya menyatakan, tolong ambil. Jadi saya kembali untuk pungut itu kotak tolak angin, dan saya baca dengan seksama. Itu ternyata dia indikasinya itu menyembuhkan pegelinu dan sebagainya. Tapi entah kenapa sampai di rumah saya taruh tas itu, hati saya memburu untuk membeli ini tolak angin, dan saya beli, saya konsumsi. Saya langsung hilang sakitnya sampai dengan ini hari. Saya kembali ke kapel dan bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Monsinyur bahwa dia membantu saya, mendoakan saya, dan saya sembuh. Terlebih ketika hari ke-5 novena itu benar-benar sembuh sampai 5-6 bulan ke sana tanpa ada obat apapun. Dan detik itu, saat itu juga saya minta, Bapak, saya sembuh. Saya tidak mau menunggu besok atau kapanpun. Bapak sudah banyak membantu banyak orang, mendoakan banyak orang, mereka sembuh, dan saya kali ini saya minta jatah saya, dan memang saya sembuh. Puji Tuhan. Dan Bapak Monsinyur, terima kasih Engkau mendoakan saya. Dan masih ada beberapa kisah lagi. Kali ini saya mengisahkan putri saya, anak yang terakhir, yang dia sering doa ke kapelnya Bapak Monsinyur. Pada waktu itu dia masih SD kelas 2 kalau tidak salah. Sekarang dia kuliah. Pada awal semester 1 dia kuliah ke Jogja. Itu ketika ujian hari ke-4 kalau tidak salah. Itu mereka ujian matematika, jadi dia mencakar soal yang dia kerjakan itu. Dan ada temannya, ada 2 orang temannya itu minta, laki-laki minta kertas cakaran itu, dan dia berikan kertas itu. Ketika itu ada dosen yang menjaga mereka ujian itu melihat keadaan ketika anak saya berikan jawaban itu, dan 2 anak laki-laki itu mengambil dari tangannya itu. Mungkin agak gaduh ya, sehingga dia mendapat teguran dengan 2 temannya laki-laki ini. Mereka dicatat namanya dan dipanggil ke ruang dosen, dan dinyatakan bahwa mereka nyontek, bertiga ini nyontek. Anak saya berjuang untuk menyampaikan yang sebenarnya bahwa dia tidak nyontek. Dia mencakar soal dan dia menemukan jawaban, sehingga temannya ini minta bantuan dan dia berikan kertas itu.
Dia minta kembali kertas itu dari temannya sebagai bukti bahwa dia tidak nyontek. Dia sudah omong berjuang, tapi ibu guru ini mencatat bahwa mereka akan dikasih hukuman nilai C. Dan anak saya waktu itu menelpon sedang menangis dari kampusnya bahwa dia mendapatkan teguran, ada masalah begitu. Dia sedang menangis, minta supaya saya doa. Dan ketika itu saya punya gambar wajah Yesus yang ada kisahnya juga, itu datang dalam kehidupan saya. Itu yang gambar ini yang selalu saya taruh di pojok doa saya. Dan ketika itu saya menghadap ke sana, langsung saya bilang, "Iya Nona, tutup teleponnya, mau doa sekarang." Dan saya tutup mata di depan tempat doa itu. Kita kalau melihat foto atau melihat satu objek yang ketika kita tutup mata itu masih terbawa ya, kalau kita melihat satu, apalagi foto itu ketika kita melihat dan kita tutup mata itu masih terbawa. Dan ketika saya tutup mata, itu wajah Tuhan Yesus itu tapi berkacamata. Wajah Tuhan Yesus itu dia pakai kacamata, dan saya agak heran, kok Tuhan Yesus pakai kacamata ya? Saya buka mata lagi, saya lihat gambar Yesus ini tidak pakai kacamata. Saya tutup lagi, pakai kacamata. Bayangan Yesus ini yang saya lihat kan, bayangan wajahnya besar ya depan saya, jadi dia pakai kacamata. Lalu spontan hati saya itu langsung menyatakan bahwa, oh ini Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Waktu itu saya sudah masuk SMGM. Saya sudah mengenal lebih dalam siapa Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Ketika itu saya ketawa, saya tidak jadi doa. Saya ketawa dan saya langsung chat ke anak saya bahwa Bapak Monsinyur Gabriel Manek sudah datang dan sudah sedang membantu di sana di Jogja. Dia pasti mendoakan Nona dan kita lihat nanti hasilnya. Dan saya tutup chat, saya lepas HP, saya langsung lari ke kapel karena memang dekat rumah saya. Jadi saya langsung menghadap ke kaca dan saya senyum, saya ketawa sama Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Saya halus-halus di kaca itu, Bapak sudah datang tadi. Dalam kepanikan saya juga anak saya, dan saya yakin Bapak sedang berjuang mendoakan anak saya yang menyatakan dia tidak nyontek sama ibu dosennya yang jaga waktu mereka ujian. Dan kata anak saya itu karena bukan ibu mata pelajaran, jadi kurang mengenal figur anak-anak di dalam kelasnya itu. Sampai pada ujian sampai terakhir dan menunggu hasil kira-kira 2 mingguan, itu baru anak saya menelpon bahwa dia dapat nilai B. Dia dapat nilai B dan agak ribut di grupnya, di grup kelasnya itu, bahwa kenapa anak saya mendapat nilai B sedangkan 2 temannya itu C. Dan dia bilang, saya sudah bilang dari awal, saya sumpah saya tidak nyontek. Ini bukti dari Tuhan saya yang agung, dia hidup dan dia membantu saya membuktikan bahwa saya tidak nyontek. Dia tidak memberikan lembaran soal itu kepada ibu mata pelajaran, juga ibu dosen, tetapi entah kenapa dalam proses itu anak saya mendapatkan nilai B, dan dia dengan demikian dia tidak dinyatakan nyontek. Ini bukti bahwa Bapak Monsinyur Gabriel Manek sungguh membantu, mendoakan saya, mendoakan anak saya dalam situasi panik itu. Kami ditenangkan dan sampai kepada puncak pengumuman itu anak saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Bapak Monsinyur Gabriel Manek yang selalu mendoakan kami, anak-anakmu, tanpa kami sadar, tanpa kami tahu, Bapak selalu mendoakan kami. Terima kasih banyak Bapak.
Tetaplah bersama kami di dalam perjuangan kami, terlebih dalam menumbuh kembangkan SMGM yang mengedepankan spirit cara hidup Bapak pada waktu masih ada bersama dengan para suster TRR. Dalam kisah ini saya menarik satu kesimpulan, satu ayat Alkitab, yaitu Markus 5 ayat 34. Markus 5:34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini ayat sangat meneguhkan saya dan sesuai dengan apa yang saya alami, bahwa ketika saya sangat meyakini satu hal, maka sakit penyakit saya itu akan sembuh, karena Tuhan Yesus itu adalah dokter dan tabib. Dan bersama Bapak Monsinyur Gabriel Manek yang selalu mendoakan saya, mendoakan keluarga dan anak-anak saya, satu persatu mereka mendapatkan keselamatan. Semoga dengan sharing pengalaman iman saya ini, semua sahabat Monsinyur Gabriel Manek semakin yakin dan semakin percaya bahwa jalan bersama Bapak Monsinyur Gabriel Manek kita selalu didoakan. Marilah tetap bersaksi bersama SMGM, melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo sahabat terkasih, bagaimana dengan cerita iman yang baru saja kita dengarkan ini? Semoga bisa menambah iman kita, menguatkan iman kita dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari. Dan sebagai penutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas cerita iman yang dibawakan oleh sahabat kami Sofi yang baru saja kami dengarkan ini. Semoga cerita iman ini bisa menguatkan kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari nanti. Berkatilah sahabat Sofi, berkatilah kami semua, agar kami tetap semangat dalam menjalani aktivitas kami. Dan semoga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dan terutama buat keluarga kita. Ya Tuhan, kami percayakan kehidupan kami ini dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Oke, sampai jumpa pekan depan.